Beternak bebek petelur memang tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Karena secara teknis pemeliharaan bebek petelur sangatlah sulit. Peternak harus memahami kebutuhan nutrisi untuk bebek petelur. Peternak harus mengetahui bahan pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi bebek petelur, dan perlakuan kepada ternak harus disiplin. Dan harus sungguh-sungguh memelihara bebek petelur tanpa ada toleransi sedikitpun. Jadi intinya, peternak harus memahami dan menyediakan segala sesuatu untuk kebutuhan kesehatan dan nutrisi bebek petelur, agar bebek-bebek tersebut bisa produksi telur secara maksimal. Selama ini banyak peternak bebek petelur yang keliru, dan beranggapan bahwa bebek petelur itu harus memahami dan menerima keadaan, seperti yang disediakan oleh peternak, terutama keadaan seadanya, seperti pakan yang seadanya, kandang yang seadanya, tanpa melihat kondisi yang seharusnya membuat bebek-bebek tersebut nyaman dan aman. Yang penting bebek-bebek tersebut harus bertelur terus-menerus setiap hari. Jika berpikir seperti itu, maka saya prediksikan sekitar 80% peternak pemula banyak yang gagal dan bangkrut. Berikanlah fasilitas ke bebek-bebek tersebut, ibarat kita menginap di hotel bintang 5, dengan pelayanan kamar yang baik dan mewah, makanan dan minuman yang enak, tempat tidur yang nyaman dan aman, serta kamarnya wangi, maka pastinya kita akan membayar kamar tersebut dengan puas. Demikian juga pada bebek. Berikanlah pakan yang sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh bebek petelur tersebut. Pastikan kandang yang nyaman dan kering, dan terbebas dari bau kandang. Maka bebek-bebek tersebut akan memberikan telur-telurnya sesuai dengan yang kita harapkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan, hingga peternak itu bangkrut. Faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan pada peternak pemula? Jangan di-skip videonya agar Anda tidak gagal paham. Faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan pada peternak pemula, yaitu 1. Pola berpikir peternak pemula yang salah. Jangan beranggapan bahwa beternak bebek petelur itu sangatlah mudah, karena kita terbiasa memelihara bebek petelur dengan cara diangon atau digembalakan. Dengan pakan yang seadanya, kandang yang seadanya, dan minimnya pengetahuan terhadap penyakit dan bagaimana cara pencegahan penyakit. Untuk menghindari kegagalan dalam usaha ternak bebek petelur, yaitu berikan pakan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi bebek petelur, berikan vaksin, obat antibiotik dan vitamin. Kandang bersih dan kering, agar terhindar dari bau amonia yang bisa menimbulkan penyakit pada bebek petelur. 2. Bebek itu mudah sekali stres, maka kita harus meminimalisir agar bebek tidak stres. Bebek yang stres disebabkan oleh perlakuan oleh peternak itu sendiri, perubahan pada komposisi pakan, perubahan pada cuaca, kandang yang tidak sempurna, gangguan dari suara atau kebisingan, dan kandang yang becek dan berbau, sehingga menyebabkan penurunan produksi telur. Anda bisa menghindari itu semua dengan cara memberikan vitamin, memperbaiki manajemen pemeliharaan. Jangan pernah merubah komposisi pakan. Saya tegaskan lagi dan saya ulangi lagi. Jangan pernah sekali-kali merubah komposisi pakan, bisa fatal akibatnya. Hindari bebek dari suara bising atau orang asing yang masuk ke kandang. Usahakan bebek tidak kehujanan pada saat musim penghujan. Usahakan kandang selalu kering dan terbebas dari bau. Anda bisa menaburkan sekam padi di lantai atau alas kandang. 3. Bebek adalah unggas yang menyukai air. Tetapi air adalah musuh terbesarnya bebek. Karena pada saat musim penghujan, bebek secara alamiah akan bertahan hidup atau tidak ada aktivitas bertelur. Untuk menghindari gangguan dari hujan, Anda bisa memodifikasi kandang, agar bebek-bebek tersebut terhindar dari air hujan. Hindari pembuatan kolam dalam kandang, dan usahakan kandang selalu kering dan bersih. Berikanlah vitamin Fortevit dan vitamin Turbo, agar bebek-bebek tersebut tetap produksi telur terus-menerus. 4. Jenis kandang juga mempengaruhi produksi telur. Anda bisa gunakan jenis kandang full intensif, Anda bisa gunakan kandang jenis baterai, atau Anda bisa menggunakan kandang panggung. Dengan ketiga jenis kandang ini banyak peternak senior yang berhasil, dan sukses beternak bebek petelur dengan menggunakan salah satu dari ketiga jenis kandang ini. Untuk biaya pembuatan kandangnya terbilang mahal, tetapi sebanding dengan hasilnya. 5. Sebaiknya hindari dari koloni dalam jumlah yang besar. Anda harus mengelompokkan jadi beberapa bagian atau per petak. Setiap petak diisi oleh bebek sebanyak 25 sampai dengan 30 ekor. Karena bebek itu hewan unggas yang rakus,
dan untuk menghindari bebek yang berebut pakan dengan bebek yang lainnya. Jika sudah demikian, maka pakan yang diberikan pada bebek-bebek tersebut tidak bisa merata, dan akan mengakibatkan produksi telurnya tidak stabil. Untuk menghindari bebek-bebek tersebut berebutan pakan, maka sebaiknya gunakan jenis kandang baterai untuk bebek petelur, dan berikan penerangan pada malam hari. Untuk jenis kandang, sudah saya ulas semuanya di video sebelumnya. Silakan cek link videonya di deskripsi. 6. Banyak orang yang bilang bahwa bebek adalah unggas yang paling kebal terhadap penyakit, dibandingkan dengan unggas lainnya seperti ayam dan burung. Pernyataan itu salah besar, karena begitu banyak penyakit yang menyerang pada bebek. Mungkin para peternak pemula hanya mengetahui penyakit tetelo dan mata biru saja, yang katanya penyakit itu mudah untuk diobati. Tetapi peternak tersebut tidak sadar bahwa ada penyakit yang mematikan yang bisa membinasakan satu koloni, hanya membutuhkan waktu 1-3 hari saja. Lebih ganas dari penyakit AI atau avian influenza, dan ND atau Newcastle disease. Anda bisa menonton videonya dan linknya ada di deskripsi. 7. Pakan dengan kandungan nutrisi yang tidak sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh bebek. Hindari pakan yang bernutrisi rendah, dan jangan membuat pakan asal-asalan tanpa didasari ilmu nutrisi. Ada peternak yang bilang kepada saya, bahwa bebek-bebeknya hanya diberi konsentrat pabrikan, yang dicampur dengan nasi aking dan dedak, dan bebek-bebeknya tetap bertelur. Pada 3 bulan kemudian, dia datang lagi kepada saya. Dan dia bilang bahwa bebek-bebeknya baru bertelur kurang dari 4 bulan sudah rontok bulu. Mau tertawa tetapi kasihan dan takut dosa. Kemudian saya bilang, yang sabar dan di kemudian hari jangan diulangi lagi. Itulah 7 penyebab usaha ternak bebek petelur yang gagal, bahkan hingga gulung tikar alias bangkrut. Apakah Anda ingin mencobanya? Jika semuanya dari ke-7 faktor penyebab kegagalan itu tidaklah benar, atau Anda ingin mencoba salah satunya. Dan jika Anda berhasil, silakan isi di kolom komentar. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat, khususnya bagi para peternak pemula, dan semoga yang menekan tombol like